teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Kali ini kita akan belajar tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, muatan pelajaran IPA. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Siapkan alat tulismu. Jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Pada tumbuhan terdapat dua cara perkembangbiakan. Tumbuhan berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif ditandai dengan adanya biji. Adapun perkembangbiakan secara vegetatif dapat dilakukan secara alami ataupun buatan. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah perkembangbiakan secara generatif. Teman-teman pasti pernah melihat tanaman jagung kan? Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Coba perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Kalian pasti sering menjumpai bunga kan? Bentuk bunga itu sendiri juga bermacam-macam, sehingga memiliki bagian-bagian bunga yang berbeda pula. Berikut ini adalah bagian-bagian bunga lengkap atau sempurna. Bagian yang pertama yaitu mahkota. Lalu ada kepala sari dan benang sari. Lalu ada kepala putik dan tangkai putik. Ada bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, dan kelopak. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ruang bakal biji. Kemudian, sel kelamin jantan atau spermatozoid masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur. Zigot berkembang menjadi lembaga, bakal biji berkembang menjadi biji, dan bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan akan tumbuh jika biji itu ditanam atau berada pada lingkungan yang cocok. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu.
Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Penyerbukan tetangga yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi kedua bunga itu masih satu pohon. Penyerbukan silang yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Penyerbukan bastar yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon dan tidak sejenis, tetapi masih satu famili. Contohnya cabai merah dan cabai rawit. Sekarang, ayo mengamati. Amatilah lingkungan di sekitarmu. Temukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga. Gambarlah bagian-bagian bunga dan tuliskan cara penyerbukannya. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh, melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Beberapa tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara vegetatif. Tahukah kamu yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari induknya. Ayo mengamati. Amatilah tumbuhan di sekitar rumahmu. Catatlah informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Catatlah pada buku tulismu ya.